Ada mengatakan al-harokah barokah. Wih, ngeri kali. Setiap kita bergerak, insya Allah akan timbul keberkahan. Jadi melangkah pertama itu agak susah. Langkah kaki kanan itu ya. Iya, kiri pun boleh lah. Atau loncat seperti pocong juga bisa itu. Ya, kita sudah bukan mulai sih, udah melangkah gitu. Udah melangkah. Ya. Sudah melangkah. Sebentar lagi kita berlari ini. Lari. Iya. Udo Ismail, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mantap. Jadi hari ini Bang, sore ini kita akan berbicara tentang inilah tema kita hari ini, bergerak dan bertahan. Gimana? Cocok itu, Bang. Cocok? Iya. Kayaknya refleksi kehidupan kita bulan yang lalu kayaknya, Bang. Bulan yang lalu ya. Iya. Pak Rido gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Rokok masih sempurna ya? Alhamdulillah. Kopi masih hitam? Kopi masih hitam. Aduh, mantap. Kopi masih hitam, tapi kopi cuman nggak ada kayaknya nih. Iya. Sebulan yang lewat itu ngapain aja kita Bang kira-kira? Kita kan memang udah lama nih nggak ngonten ya? Nggak ngonten karena memang kegiatan kita sebulan yang lalu itu di luar. Iya, betul sekali. Jadi apa nih Bang yang mau kita ceritakan sama teman-teman? Kira-kira enaknya ini. Jadi temanya tadi udah bagus itu, Pak. Apa namanya tadi? Bergerak dan bertahan. Bergerak dan bertahan. Nah, Oke, siap. Bergerak dan bertahan. Iya. Oke. Jadi gini, Pak. Dengan tema bergerak ini, kita mungkin bisa mendefinisikan dulu ya. Arti bergerak itu apa dan bertahan itu apa. Siap. Jadi ya. Saya ingat sebuah pepatah sih, Pak ya. Dalam sebuah organisasi ada mengatakan al-harokah barokah. Wih, ngeri kali. Jadi artinya lanjut. Al-harokah barokah artinya bergeraklah maka kalian akan mendapatkan keberkahan. Ini ala santri sih sebenarnya. Ala santri. Ya, tapi ini bisa dipakai untuk umum ya semua itu. Ya, setiap kita bergerak, insya Allah akan timbul keberkahan. Jadi itu untuk definisi dalam kita bergerak itu. Jadi kalau kita bergerak, ya kita tidak mengetahui rezeki kita datang dari mana. Yang penting kita diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting bergerak, rezeki itu beliau yang menentukan. Allah Ta'ala yang menentukan. Benar. Begitu, Pak. Tapi emang gini lah teman-teman kan, sebetulnya saya sama Udo Ismail ini satu pergerakan Bang ya. Siap. Iya. Gini Bang, apa ya namanya? Jangan ngeluh. Itu gimana menurut Abang? Bahwa memang saat ini kita dihadapkan dengan kerjaan yang masih dipending. Kemarin kayak ada buyer ngehubungin, ini mau lagi produk ini nih, gitu-gitu udah keliling-keliling nyari produk dan pada akhirnya ketemulah pada satu produk yang diminat buyer, tapi buyer ini nahan kayaknya gitu. Itu gimana Bang? Apa pergerakan kita ini belum maksimal atau gimana? Kita boleh nggak ngeluh sih gitu sebagai anak muda yang tahan banting lah gitu. Nggak tahan banting juga sih. Kalau banting ya pasti KO gitu. KO ya. Jadi gini sih Bang, menurut Ane gini. Istilahnya kita sudah ada menjalin komunikasi sama buyer gitu kan, tapi belum ketemu gitu titik persepakatan itu. Yang penting kita sudah menjalin komunikasi untuk berbisnis misalnya begitu. Itu sudah satu pergerakan yang kita lakukan melalui jalan komunikasi. Ya. Kalau masalah mengeluh itu, kita sebagai manusia itu hal yang lumrah itu Bang ya. Hal yang biasa. Ya, tapi dalam arti pengeluhan itu kita tidak harus berhenti gitu. Kita harus melanjutkan misi yang akan kita lakukan. Ya, mengeluh kita harus down tuh enggak gitu. Menjadi kita lebih gigih kembali. Refleksi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita tuju. Gitu sih Pak. Nah itu konsep bergerak Bang ya. Nah konsep bertahan ini kan memang kita udah keliling kemana-mana. Mungkin belum ada kesepakatan sama buyer tentang satu produk yang mau kita sondingkan begitu kan. Bertahan dalam artian kita menunggu sampai ini produk tembus, apa kita melangkah lagi yang lain gitu. Karena mungkin ada nih Bang, satu penasib pernah sama kita teman-teman di luar sana begitu kan. Sama mungkin posisinya saat ini kan dengan keadaan ekonomi yang mungkin turun naik ya. Mungkin kalau kita turun sekarang ini Bang ya. Iya. Sangat menurun ini Bang. Nah ini gimana Bang? Konsep bertahan ini bagaimana?
Jadi gini sih Pak, dalam konsep bisnis itu, menurut pengetahuan saya, gitu loh. Kita melangkah. Yang penting kita melangkah dahulu, apapun yang ingin kita lakukan, ya. Seandainya langkah pertama yang udah kita lakukan itu bisa, ini kan yang agak susah nih melangkah Pak, ya. Untuk melangkah pertama itu agak susah. Langkah kaki kanan itu ya. Iya, kiri pun boleh lah. Atau loncat seperti pocong juga bisa itu. Yang penting melangkah itu Pak. Yang penting melangkah. Iya. Setelah kita melangkah, kemudian kita bisa bertahan. Nah, itu. Ya, untuk bertahan nih yang agak susah itu, Pak. Ya, contoh di apa kita ini channel kita nih di entertain gitu kan. Kita sudah mulai melangkah nih. Apakah kita bisa bertahan? Gitu loh. Kalau kita bisa bertahan dengan tujuan yang sama, maka akan tercapai gitu. Untuk bertahannya agak susah. Mudah-mudahan kita bisa bertahan gitu. Oke, siap. Sesuai misi yang ingin kita capai gitu, Pak. Jadi konsep untuk bertahan itu banyak sih Pak, banyak definisi ya, banyak definisi, banyak cara untuk bertahan hidup gitu. Orang mengatakan, ya yang penting bertahan dulu gitu. Masalah kedepannya kita nggak tahu. Tapi ada satu waktu itu ada statement Bang Bah begini, kita ini kalau bertahan, ayo kita tarung bertahan. Kuat-kuatan bertahan kita gitu kan. Nah, tapi gini Bang, kita itu kan tujuan kita merantau, tujuan kita kerja ini bukan untuk bertahan, bagaimana kita mencapai suatu niat baik kita tadi, begitu. Mungkin kalau saya saat ini kan memang lagi ada studi, menunggu sampai ini apa ya, wisuda aja begitu kan. Nah, ada tujuan-tujuan yang memang harus kita capai begitu kan. Nah, saat ini belum ada gambaran begitu Bang. Ini bagaimana mengatasinya begitu biar kita tetap nggak patah arang kata orang gitu kan. Sama sih Bang sebenarnya. Sama ya. Sama. Gini loh Bang. Kita ini bagaimana untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Kita orang udah nggak nyaman lagi Bang, beneran. Ya oke. Kalau untuk di daerah atau di desa itu Bang, untuk bertahan hidup oke Bang. Untuk mencari uang rokok, uang kopi aman lah, gampang gitu. Pergi ke sawah dodos satu batang sawit itu kan, bukan satu batang sawit maksudnya satu tungkul sawit. Udah bisa ngerokok, udah bisa ngopi malamnya gitu. Itu untuk bertahan gitu Bang. Sementara kita masih lajang ini kan, masih bujangan lah. Yang punya impian yang kuat gitu loh Bang. Jadi kata orang di ibu kota ini untuk apa namanya itu, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat di daerah, kita jemput bola lah bahasa itu, bagaimana untuk lebih baik ke depannya. Pertempuran di ibu kota gitu loh. Jadi untuk pengaplikasiannya di daerah gitu ya. Kalau untuk bertahan di ibu kota ini ya bisa aja bertahan Bang. Kalau untuk zona nyaman ya ke daerah aja. Nggak usah di ibu kota, pulang ke daerah aja. Siap. Ya udah Bang, pulang aja kalau nggak zamannya. Tapi emang saya udah ada kepikiran mau pulang Bang, beneran. Iya. Kenapa begitu? Karena saya itu pikir Abang pulang katanya mau nikah ya. Lebih nyaman lagi nih Bang. Enggak. Oke. Nikah itu kita pasti ya, kita harus melalui ada fase-fase masa muda, pernikahan, usia tua begitu kan. Kalau anak-anak senja mungkin usia masa senja gitu kan. Nah, jadi saya pikir saat ini memang ada kepikiran pengen mau pulang Bang. Karena saya pikir Jakarta udah nggak bersahabat lagi sama saya begitu Bang. Sedih ini ceritanya Pak. Nggak bersahabat lagi ya. Mungkin bersahabat mungkin iya, tapi kayaknya memang posisinya emang kayaknya teman-teman di luar sana juga merasakan sih Bang. Jakarta saat ini bagaimana begitu kan. Dengan enggak Jakarta sih, kayaknya di beberapa tempat juga begitu, saya pikir begitu. Makanya waktu itu saya pikir ya udah saya pulang karena makanya saya harus pulang dulu begitu. Karena ekonomi di daerah itu kan kalau saya itu penghasilnya sawit lagi bagus harganya begitu. Oh gitu. Jadi gini sih Bang pertanyaannya. Sebenarnya kita punya beban moral loh, ya. Beban moral di Jakarta ini. Iya, orang daerah mikirnya kalau kita di ibu kota itu orangnya udah siap tempur, kemudian harus membawa sesuatu ke daerah. Nah, toh kalau seandainya Abang pulang ke daerah, masyarakat tentu bertanya, apa yang Bapak dapatkan selama di ibu kota? Gimana? Iya sih, itu yang masih saya bingung itu Bang. Kalau dapat apa saat ini ya, karena nggak punya apa-apa sih Bang gitu. Kalau kita berbicara ilmu mungkin ya kita juga masih berproses belajar begitu kan. Ya untuk tingkatan di daerah, kalau untuk
apa ya, ilmu, sebetulnya saya sosial sih Bang ya. Iya, iya. Sosial ini kan umum banget begitu. Betul. Pada umumnya itu teman-teman juga melek media aja udah paham isu-isu sosial begitu kan. Emang lain hal dari itu, benar sih beban moral itu yang sekarang menjadi perdebatan di hati begitu Bang, dan pikiran saya harus seperti apa begitu. Tapi dengan tema kita bergerak dan bertahan ini tadi saya yakin sih Bang, ke depan kita dapat membuat sesuatu baik itu buat diri kita pertama, baru orang-orang sekeliling kita begitu. Ya, udah sesuai dengan tema kita pada sore yang berbahagia ini Bang ya. Iya, Kita berbahagia. sudah mulai melangkah ini Bang. Siap, Ya, siap. kita sudah bukan mulai sih, udah melangkah gitu. Udah melangkah, ya. Sudah melangkah, sebentar lagi kita berlari ini. Lari. Iya. Ya, sebentar lagi kita berlari ya. Ya, kita udah mulai sudah melangkah, kemudian sudah bertahan ini. Oh, ini pemanasan dulu Bang ya. Pemanasan. Ibarat ya. kita mau masuk lapangan bola, kita pemanasan dulu, Pak. Pemanasan dulu, Belum ya. masuk kita nih. Belum masuk, Bang, Belum ya. masuk. Iya, kita Berarti pertarungannya nanti itu ketika setelah pemanasan Bang ya. Nah, Kita- itu. Kita di dalam ya. Nah, ya kita kan buku cadangan nih. Iya. Ya buku cadangan gitu loh. Kita harus pemanasan dulu sebelum masuk lapangan bola. Harus melihat lawan, ya kan? Kayak mana strategi yang mereka mainkan. Ketika kita masuk di lapangan, ikut bermain, kita sudah bisa menguasai gitu loh, Pak. Wis. Iya, begitu. Ini kayak- Cerdas dikit. Oke. Iya. Jadi ini Pak, istilahnya kita bertahan ini seberapa lama kuat gitu. Ya mungkin yang Maha Kuasa mengetes kemampuan kita juga sih Bang gitu. Berapa lama kita harus bertahan di ibu kota dengan gejolak ekonomi yang saat ini dibatasi mungkin dari pihak pemerintahan juga, PPKM segala macam gitu. Ya, tapi menurut kita sih itu bukan suatu penghalang, Bukan suatu penghalang Bang, bukan pemutus rezeki kita untuk mencari hal yang lain gitu, untuk bertahan hidup ya. gitu Saya Bang. sepakat. Sepakat. Gitu. Tapi emang biasanya nih Bang, kalau penampilan Bang hari ini itu Udo Ismail yang saya kenal itu teman-teman orangnya agak barbar. Tapi mungkin dengan tema hari ini bergerak dan bertahan, beliau Iya. mungkin harus mencontohkan begitu. Betul. Nah, penampilan bergerak dan bertahan itu seperti ini begitu kan. Pakai kemeja kotak-kotak begitu. Ini ada ini, ada angin-angin buat nyalon biasa nih kayak gitu. Aduh, suka bongkar rahasia kan. Enggak. Intinya mungkin Bang ya, mungkin podcast singkat sih Bang waktu ini mungkin Iya. teman-teman kita ya, mungkin ya untuk relaksasi. Kita harus lepaskan semua unek-unek kita. Kita harus berbagi sih Bang ya, Betul cerita sekali, bahwa ya. semua hal itu nggak bisa kita hadapi dengan sendirian. Kalau saya pikir begitu sih Bang. Iya. Karena kalau saya baca ya profil pengusaha itu dia punya partner, punya mitra untuk dia sampai ke titik itu begitu. Iya. Jadi gini sih Bang, sebelum kita tutup ya mungkin dah Bang kan. Saya sedikit berpesan juga sama Sama saya? bro. Oh. Sama Abang, usaha Abang udah S2 kan. Iya, kualat saya kalau mau pesan nih. Ya bukan kesan aja lah ya, kesan pesan dari saya. Oke, siap. Hidup ini kita harus melangkah. Melangkah. Ya, harus melangkah mencoba sesuatu hal yang baru. Ya, harus menciptakan inisiatif atau sesuatu hal yang belum pernah orang lain coba. Benar. Iya, kita coba melangkah. Masalah mengeluh itu hal yang biasa sebagai manusia. Kemudian setelah kita melangkah dan kita harus bertahan dengan apa yang kita tuju. Yang mudah-mudahan dengan kita bertahan kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Begitu sih Bang. Kita harus pertaruhkan dengan tujuan kita di Bang ya. Betul sekali Bang. Siap, Iya. siap. Oke, itu teman-teman mungkin ya podcast singkat kita hari ini sebagai relaksasi dengan gejolak perasaan hati dan perjuangan kita di ibu kota. Mungkin teman-teman yang boleh mau bercerita, oke, nanti bisa kontak dan gabung sama Ya, kita. collab aja sama kita ya. Siap. Dan Entertain terbuka sekali ya. Terbuka sekali. Oke, siap. Oke, untuk sama. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. See you next time.